Wah, PSBB diperpanjang sampai 22 Mei. Pening deh. Tapi apapun itu semua dilakukan demi kesehatan kita. Ya, bagaimanapun ceritanya teman-teman, COVID-19 begitu ganasnya. Cuman keganasan itu jangan sampai membuat kesejahteraan kita berkurang. Setuju dong? Yuk, kita lihat yuk. Sebagai seorang dosen, izinkan saya sedikit sharing sama teman-teman ya, tentang bagaimana kita mengelola keuangan khususnya di masa seperti ini. Saya kasih judul begini, Tetap Sejahtera di Masa Pandemi COVID-19. Belajar 5 menit manajemen keuangan bersama saya, Aris. Oke, kita mulai. Beberapa keluhan yang sering muncul dari cerita teman-teman semua yang ada adalah, yang pertama, di sisi pendapatan mereka turun drastis. Disebabkan karena apa? Satu, ada potongan dari perusahaan. Karena kan kita tidak kembali menikmati uang transport ya, toh kita menjalani kebijakan work from home, sehingga apapun kita lakukan di rumah. Namun di sisi yang lain teman-teman, bicara masalah pengeluaran, kita menjadi lebih fokus pada kesehatan. Tadinya nggak pernah minum multivitamin, sekarang multivitaminnya serial, semua dibeli. Tujuannya supaya badan kita, daya tahan tubuh kita menjadi semakin fit. Yang kedua, untuk pendidikan anak, jangan dikira loh, belajar dari rumah itu tidak mengeluarkan biaya yang besar. Jangan lupa, kita spend banyak pulsa dan seterusnya untuk belajar sama-sama dengan mereka. Yang ketiga, karena kita work from home, maka secara otomatis jajan pun juga dari rumah. Coba cek pengeluaran teman-teman pada saat menggunakan GoFood dan lain-lain. Pasti nambah. So, di satu sisi pendapatan kita berkurang, tapi di sisi lain pengeluaran bertambah. Pusing nggak tuh? Nah, petua klasik mengatakan lakukan efisiensi. Mana pengeluaran yang tidak perlu, hapus. Gunakan aset yang ada, jangan nambah aset dulu. Dan yang terakhir, gunakan tabungan dulu. Nah, malam hari ini saya mau nanya nih sama teman-teman, kira-kira kita sangat efektif nggak kalau mengikuti petua klasik seperti itu? Yuk kita lihat begini. Ketika efisiensi dilakukan, maka secara otomatis orang akan mengira saya mengalami penurunan kualitas hidup nih, Riz. Nah, tidak jarang orang yang mengalami stres karena itu. So, apa yang harus kita perbuat? Saya punya beberapa tipsnya, karena ini hanya 5 menit, maka kita manfaatkan menit keempat sama menit kelima. Setuju? Dari sisi pendapatan, teman-teman tolong lihat bagaimana caranya kita bisa melakukan komersialisasi hobi. Hobi teman-teman apapun, lakukan komersialisasinya. Buat teman-teman yang berkata, saya suka kuliner nih. Nah, kenapa sekarang nggak coba untuk racik ramuannya sendiri, lalu berusaha memanfaatkan Instagram, kita jual tuh produk-produknya. Sembari teman-teman berusaha untuk meraup keuntungan, sembari juga kita membantu sesama. Oke, yang kedua, perbanyak aset produktif. Pada masa-masa seperti ini, teman-teman, kita harus melihat kembali setiap aset yang kita miliki. Jangan biarkan aset kita dalam konteks tidak produktif. Contohnya apa? Kita cuma seorang diri, mobil 2, ganjil genap. Nah, sekarang ganjil genap lagi dihapus nih. Bagaimana dengan mobil Anda? So, itu adalah kategori aset yang tidak produktif. Sama dengan Anda tinggal di satu rumah bersama keluarga, tetapi Anda punya 2 rumah lagi yang kondisinya kosong. Di titik itu juga sama. Aset berada dalam konteks tidak produktif. Ayo kita rubah menjadi aset produktif. Contohnya, Anda sewakan pada pihak ketiga, atau Anda ajak teman-teman untuk menggunakan aset tersebut bersama-sama. Mungkin untuk kebutuhan bisnis dan seterusnya. Yang ketiga, jadi pebisnis dadakan. Teman-teman, pada hari-hari ini banyak sekali ide-ide bisnis baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa kita tidak menolong sesama dengan melakukan wirausaha mandiri? Manfaatkan waktu luang kita untuk masuk ke situ. Lalu bagaimana dengan sisi pengeluaran nih? Segera selesaikan setiap kewajiban keuangan. Itu sudah pasti. Jangan sampai di masa-masa sulit seperti ini, teman-teman masih memelihara apa itu yang disebut dengan utang. Bahaya tuh nanti. Bunga berbunga. Yang kedua, hentikan pengeluaran yang tak terduga. Karena kita sering main gadget, main media sosial, dan seterusnya, mohon hati-hati. Bijak di dalam membeli, bijak di dalam melakukan konsumsi, itu kunci penting buat kita. Dan yang terakhir adalah atur penjadwalan pelunasan angsuran atau utang.
Jangan malu-malu, hubungi bank Anda, tempat Anda melakukan kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan kendaraan, dan seterusnya. Jika perlu, minta keringanan dari mereka. So, teman-teman sekarang, kalau kita melihat apa yang saya ceritakan tadi, bisa jadi itu merupakan hal yang baru buat kita, dan hanya butuh keberanian dari teman-teman untuk melakukan itu semua. Nah, sekarang 5 menit kita sudah habis. Sisanya terserah Anda. Sukses senantiasa menyertai Anda. Selamat malam.